Nama saya terima kasih. Saya tertarik sekali dengan penjelasan dari Dr. Iskandar ini, luar biasa ya Pak. Jadi kalau itu mendengarkan penjelasan tadi, untuk mencapai energi medicine itu seberapa jauh dapat diproduksi dalam tubuh kita, dan harus berapa seri kalau kita harus berlatih BEP sehingga kita bisa bisa mentransfer energi yang ada dalam kita untuk penyembuhan orang lain. Nah, tadi kan dikatakan energi itu bisa diperoleh baik di air laut, kita berlatih menghirup air, berada di kawasan air terjun ataupun di matahari. Nah, itu saya tertarik sekali dengan statement yang terakhir itu, Dok. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah saya pernah berlatih latber di kalau nggak salah pelatihnya itu Bu Anis Anandi itu mengatakan di dalam tubuh itu kita setelah berlatih itu kan ada panas ya dalam tubuh kita, terus lalu ada lampu didekatkan dengan tangan itu nyala gitu, berarti kan dia punya energi ya. Nah itu saya tertarik sekali dengan itu. Seberapa jauh sih Dok untuk kita kan berlatih rutin, kalau saya ya berlatih rutin tuh 70 seri, dan saya tidak pernah mencoba untuk mentransfer yang solar energi seperti yang Bu Anis Anandi sampaikan itu belum bisa gitu. Gimana caranya gitu untuk mencapai ke sana gitu loh, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, Pak Haris, barangkali ini pertanyaan bisa ditujukan kepada para istilahnya level 1 daripada muridnya Pak Ari Angga ya. Karena terus terang saja yang saya dalami sekarang ini adalah senam Yama Indonesia yang dasarnya adalah pencak silat. Kalau menurut saya sebenarnya mungkin juga Pak Hari Angga juga dasarnya dari pencak silat, mengambil intinya. Tadi teman-teman juga mendapat dari merpati putih, dari bangau putih, dari macam-macam, itu sebenarnya adalah bagian dari pengolahan energi. Hanya masalahnya kita mau mengetahui sejauh mana tingkatan kita sudah berada. Ya. Kemudian berapanya kita harus berlatih sehingga kita bisa menghasilkan tingkatan itu. Nah, ini yang mungkin nanti topik ini akan lebih menarik kalau seandainya kita sudah tahu standar yang dimiliki oleh BEP itu sampai sejauh mana levelnya seseorang sehingga dia bisa mencapai levelnya tadi level 3, level 2, level 1. Di tingkat inilah sebenarnya kemampuan untuk mengolah energi itu dapat diukur. Nah, jadi saya tidak mencampuri apa yang terjadi, tapi menurut kami ya semakin sering kita melatih tubuh kita, semakin sensitif. Ya, sensitivitas itu akan muncul kalau kita berlatihnya dan menghayati betul. Jadi kalau dikatakan tadi body, spirit, dan soul, itu harus integrated. Jadi tidak bisa. Harus konsentrasi, ya, harus fokus, harus konsisten, harus konsekuen. Ya, distractibility atau gangguan-gangguan itu kadang-kadang menghambat proses pembentukan energi itu menjadi maksimal. Nah, ini yang sebenarnya tadi dikatakan bahwa kekuatan energi yang berasal dari luar itu membantu proses. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kami menggunakan energi ini untuk melawan narkoba, misalnya bagaimana caranya? Ada gerakan kombinasi. Ketika gerakan kombinasi itu dilakukan, maka dari tubuh orang yang bersangkutan keluarlah racun dari obat-obat narkoba melalui keringat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru. Salah satu manifestasi untuk kita detoksifikasi adalah keluarnya racun dari tubuh kita. Nah, ini kalau menjelaskannya jauh lebih jauh lagi ini, karena masalahnya energi yang ada kita bangun itu bisa untuk mencegah penyakit atau bisa untuk mengobati penyakit. Nah, jadi misalnya untuk kanker misalnya, ya, mencegah kanker bisa dilakukan dengan bioenergy power, dengan energi ini. Tapi metodenya bagaimana? Nah, itu mungkin perlu para pakar dari BEP akan merumuskan seperti apa, ya, porsi latihannya seperti apa, gerakannya seperti apa, dan sebagainya. Barangkali itu dulu Bu yang saya bisa jawab. Ada penanya kedua ini dari Anis sekalian menjawab. Ibu Anis, silakan Ibu Anis. Selamat siang, Bapak Dr.
Ya, Bu. Saya mau menanyakan ya, saya saat ini itu dari teman-teman BEPers yang sudah merasakan tiba-tiba tangannya itu seperti ada listrik, ya. Jadi latihan rutin sudah berapa tahun, itu merasakan ada getaran-getaran tersendiri, ada yang kesemutan, ada yang macam-macam, sehingga kita mencoba menjadikan satu teman-teman itu menjadi satu grup. Ya, kita satu grup, kemudian kita mencoba menyembuhkan teman-teman juga yang membutuhkan energi, jadi yang memang sudah sakit tapi mungkin tidak BEP, ya mungkin sudah harus di ICU atau mungkin sudah stroke yang mungkin berat, sehingga kita berusaha sama-sama. Jadi energi itu kita kumpulkan sama-sama dan pada saat yang sama itu mereka itu siap. Jadi mereka pegang HP, kami semua juga pegang HP, dan ini sudah berjalan lebih dari setahun. Jadi sejak pandemi awal, karena kita tidak mungkin menyembuhkan secara langsung, dan ini anggotanya bertambah terus, baik pasiennya maupun pasien, sehingga hasilnya sekarang banyak yang teman-teman yang terbantu untuk kesembuhannya. Jadi kemarin ada yang stroke itu, kemarin ada yang pembuluh darahnya pecah, kayaknya mungkin sulit, tapi kita setiap malam itu kita mengerti, dan sekarang alhamdulillah pasien tersebut sudah bisa pulang ke rumah dan sekarang sudah bisa join grup lagi. Dan seperti itu yang kita lakukan. Ini kita lakukan murni dengan energi. Jadi teman-teman yang dari yang sama sekali nol, jadi nggak pernah belajar dari yang lain. Dan ini ternyata bisa, gitu loh. Dan ini kita lakukan sudah 1 tahun lebih ya, sejak pandemi awal, sekitar bulan April kita mulai. Ya, itu Bapak. Jadi ini bisa kita lakukan terus ya. Ya. Jadi sebenarnya terima kasih, itu adalah, Bu Anis. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Anis itu benar, ya. Bahwasanya kita masing-masing menghasilkan energi, ya, energi power tadi, ya, power energi medicine yang kita hasilkan, ya. Tapi kekuatan seseorang belum tentu bisa mengobati orang lain. Ya. Nah, dengan bersama-sama itu kekuatan itu bisa dikumulatifkan, diakumulasi namanya, ya. Itu menjadi kekuatan yang besar. Nah, tadi saya katakan, kalau kita memiliki kekuatan terbatas, kita bisa mengambil kekuatan yang lain tadi, dari matahari, dari gelombang, misalnya kita di pantai, atau dari air terjun, atau dari zikir, kekuatan Tuhan. Jadi sebenarnya kekuatan Tuhan ini kadang-kadang kita underestimate. Sebenarnya ada kekuatan yang lebih besar lagi yang bisa dimanfaatkan melalui yang namanya energi hak pencipta. Hanya sekarang bagaimana mengolah itu tergantung keyakinan, karena ini kan masalah bagaimana khusyuknya seseorang di dalam berlatih. Nah, ini yang saya kira menjadi satu motivasi bagi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita bisa memperkuat, kita punya kekuatan energi medicine kita dengan cara-cara tadi seperti tadi, baik dengan teman saling mengisi atau saling akumulasi, atau dengan menggunakan tadi energi luar yang bisa dimanfaatkan. Bisa mengobati kanker, Bu, bisa mengobati diabetes, bisa mengobati hipertensi, bisa mengobati virus corona malah. Kami sudah mencoba dengan coronavirus. Ternyata virus itu bergetar pada 20 Hz. Kalau kita bergetar dengan energi power ini, maka kita harus bergetar di atas 100 Hz. Jadi kuman apapun, virus apapun itu akan tidak mempan masuk ke dalam tubuh kita, karena tubuh kita sudah dilindungi oleh energi. Nah, ini kalau kita belajar prinsip energi daripada yang namanya fisika, electromagnetic field, ya, hertz kan hitungannya, gelombang itu hertz. Nah, ini yang ternyata virus itu ada hertznya juga. Ya, apapun virusnya, kalau kita bisa latihan dengan dengan sampai ke level tertentu, kita bisa meruntuhkan semua, bahkan kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, yaitu pada level di mana kita bisa mencapai yang namanya hormon kebahagiaan. Nah, ini yang disebut endorfin. Nah, ya ini masih banyak yang waktunya terbatas. Terima kasih Pak Dokter. Aduh, luar biasa.